Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat ya. Dan harus tetap semangat dong, walaupun kita belajarnya dari rumah. Nah, nggak terasa nih kita sudah belajar di rumah selama masa pandemi kurang lebih 7 bulan. Mungkin di antara kalian sudah ada yang merasa bosan nih belajarnya di rumah terus. Nah, hari ini sebelum kita mulai belajar, saya punya tips buat kalian semua gimana mensiasati cara belajar dari rumah selama masa pandemi COVID-19. Mau tahu tips-tipsnya seperti apa? Yuk saksikan dulu videonya berikut ini. Nah, gimana tips belajar dari rumah barusan? Mudah-mudahan bisa kalian terapkan selama belajar dari rumah ya. Karena nyamannya kalian belajar, semangatnya kalian belajar, kalian yang ciptakan sendiri. Oke, langsung saja kita masuk ke materi kita pada hari ini, yaitu tentang kesebangunan segitiga. Oke, fokus untuk belajar hari ini. Jangan lupa berdoa. Kita saksikan video pembelajarannya berikut ini. Materi kita pada hari ini adalah kesebangunan dua buah segitiga. Nah, ini gimana caranya kita membuktikan dua buah segitiga itu sebangun. Ini ada segitiga PQR ST. Jadi sebenarnya ini adalah dua buah segitiga nih. Garis ST sejajar dengan garis PQ. Oke, ini adalah gambar dua segitiga yang berhimpit, satu segitiga PQR yang warna merah tadi, yang kedua segitiga RST itu yang kecil berwarna kuning. Jadi sudut RST pada segitiga yang kecil sama dengan sudut PRQ pada segitiga yang besar, karena kedua segitiga itu saling berhimpit, jadi sama sudutnya. Yang kedua, sudut RST pada segitiga yang kecil sama dengan sudut PRQ pada segitiga yang besar, karena merupakan sudut yang sahadap. Jadi dua-duanya sudutnya besarnya sama. Nah, yang ketiga, sudut STR pada segitiga yang kecil sama dengan sudut PQR pada segitiga yang besar. Sama nih, karena mereka berdua adalah sudut yang sahadap, jadi besarnya sama. Nah, karena ketiga sudutnya sama besar, yang bersesuaian sama besar, maka segitiga RST sebangun dengan segitiga PQR. Nah, sekarang menentukan dua buah segitiga sebangun dari perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian. Ada segitiga ABC yang warna merah yang kecil dan segitiga PQR yang warna kuning. Sudut A sama dengan sudut P, sudut B sama dengan sudut Q, sudut C sama dengan sudut R. Kalau AB panjang 3, PQ 6, AC 4 dan PR 8, nah BC 5, maka QR 10. Maka kita bandingkan nih, PQ berbanding AB, yang sisi-sisi alasnya kita bandingkan. PR berbanding AC, sisi yang tegak kita bandingkan juga. QR kita bandingkan dengan BC, sisi yang miring. PQ berbanding AB 6 banding 3.
PR banding AC sama dengan 8:4. QR banding BC 10:5. Nah, semua perbandingannya hasilnya 2, sama. Perbandingan semua sisi-sisi yang bersesuaian senilai. Jadi segitiga ABC dan segitiga PQR sebangun karena perbandingan sisi-sisinya. Jadi kesimpulannya adalah dua buah segitiga dikatakan sebangun jika yang pertama syaratnya adalah sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Yang kedua, sisi-sisi yang bersesuaian perbandingan sama. Nah, sekarang gimana menentukan panjang sisi segitiga yang lain? Kita bandingkan nih. Yang pertama ada segitiga ABC, panjang AB3, panjang AC-nya 4. Lalu ada segitiga KLM, panjang KL 6 dan panjang KM-nya belum diketahui. Disimbolkan dengan X. Maka kita akan menghitung berapa panjang X-nya. Kita bandingkan ya, AB per KL, sisi bawah kita bandingkan dengan sisi yang bawah alas, sama dengan AC berbanding KM. AB-nya 3 cm, KL-nya 6 cm, sisi bawah dengan sisi bawah atau alas dengan alas, sama dengan AC itu sisi yang tegak dibandingkan dengan KM. KM belum ada angkanya, kita tulis dengan X. Nah, kalau ada persamaan seperti ini, kita kali silang ya. Usahakan yang ada variabel atau hurufnya kita taruh di ruas kiri. Jadi 3 kali X sama dengan 3X sama dengan 6 kali 4 sama dengan 24 ya. Jadi 3X sama dengan 24. Maka nilai X sama dengan 24 dibagi 3. Maka nilai X atau KM-nya sama dengan 8 cm. Nah, kira-kira seperti itu menghitung panjang sisi yang belum diketahui. Nah, sekarang contoh soal yang lain nih. Ada segitiga D, E, dan F. D, E, F yang kecil. Nah, satu lagi ada segitiga P, Q, R, segitiga yang besar. Nah, dua segitiga ini sebangun. Panjang DE 7, panjang EF 5, panjang PQ 21, panjang QR belum diketahui atau X. Berapa panjang QR? Atau kita cari X-nya ya. Kita bandingkan dulu nih sisi alas dengan sisi alas. DE per PQ. Lalu sisi yang miring EF kita bandingkan dengan QR. DE nilainya 7, PQ 21 sama dengan EF-nya 5. QR-nya belum diketahui, berarti kita tulis X ya. Seperti biasa kalau ada persamaan seperti ini kita kali silang. Yang ada variabel atau hurufnya kalian letakkan di ruas kiri. 7 kali X sama dengan 7X sama dengan 21 kali 5. 7X sama dengan 21 kali 5 itu 105. Maka nilai X sama dengan 105 dibagi 7. Maka nilai X atau QR-nya sama dengan 15 cm. 105 dibagi 7. Nah, selanjutnya ada dua buah gambar segitiga yang saling bersinggungan di titik E-nya. Nempel. Nah, garis AB sejajar dengan garis CD. Ada tandanya tuh. Berarti sudut C sama dengan sudut B. Kalian masih ingat hubungan antar sudut? Sudut C sama dengan sudut B itu namanya sudut dalam berseberangan. Masih ingat ya? Sudut D sama dengan sudut A. Juga sudut dalam berseberangan. Makanya sudut A sama dengan sudut D. Sudut E yang atas sama dengan sudut E yang bawah. Kenapa? Saling bertolak belakang. Masih ingat ya? Tolong diingat lagi hubungan antar sudut. Jadi tiga-tiganya sudutnya sama. Jika panjang AB-nya 15, CD-nya 10, CE-nya 6, ED 8, maka panjang BE berapa? Situ belum ada nilainya, kita simbolkan dengan X. Maka kita tulis perbandingannya CD per AB. CD per AB sama dengan CE per BE. Ditulis dengan tanda merah ya garis. CD nilainya 10 per AB
AB itu 15 sama dengan CE nya 6 per BE. BE nya belum diketahui, kita simbolkan dengan X. Nah, seperti biasa kalau ada persamaan seperti ini kita kali silang. Yang ada variabel atau hurufnya kita taruh di ruas kiri. 10 kali X sama dengan 10X sama dengan 15 kita kalikan dengan 6. 10X sama dengan 15 dikali 6 sama dengan 10X sama dengan 15 kali 6 itu hasilnya 90, maka nilai X sama dengan 90 dibagi 10, maka hasilnya sama dengan X nya sama dengan 9 cm. Cukup mudah ya. Nah, yang ini sekarang gambar dua buah segitiga nih, tapi dua buah segitiganya berhimpit. Yang satu, nah ini adalah gambar dua segitiga yang berhimpit. Yang pertama, kalian perhatikan ya. Yang pertama ada segitiga PQR yang besar tuh. Saya bedakan warnanya, warna merah. Segitiga PQR yang besar. Yang kedua segitiga RST yang kecil. Ini sebenarnya ada dua gambar segitiga, tapi dua gambar segitiganya berhimpit. Nah, jika panjang RS 6, panjang PS 4, panjang PQ 15 cm, berapakah panjang ST? ST-nya belum diketahui. Seperti biasa kita bandingkan sisi-sisi yang bersesuaian. Nah, biar agak mudah nih, biar kalian mengerti, saya pisahin dulu nih dua buah segitiganya. Ya, ada dua buah segitiga, kalau dipisahkan tuh gambarnya seperti ini. Kalau yang sebelah kiri gambarnya adalah segitiga berhimpit. Yang besar segitiga PQR, yang kecil segitiga RST. Maka kalau kita bandingkan, kita tulis perbandingannya, RS yang kecil dibagi per RS per PR. PR tuh segitiga yang besar. Sisi yang bersesuaian ya. Sama dengan ST-nya tuh alasnya segitiga yang kecil per PQ, alas segitiga yang besar. Paham ya? Nah, panjang RS-nya sama dengan 6 cm per panjang PR. Coba kalian perhatikan, panjang PR itu kan dari atas ke bawah 4 sama 6, berarti 4 tambah 6 ya. Panjang PR-nya 4 ditambah 6. Paham? Sama dengan ST-nya. Nah, panjang ST belum diketahui, makanya kita tulis X per PQ. PQ-nya sama dengan 15 cm. Lalu kita hasilkan 6 per 4 tambah 6 itu 10. 6 per 10 sama dengan X per 15. Nah, seperti biasa, kalau ada persamaan seperti ini kita kali silang. 10 kali X, yang ada variabelnya kita tulis di ruas kiri. 10 kali X sama dengan 10X sama dengan 6 dikali 15. Cukup mudah ya. 10X sama dengan 6 kali 15 itu hasilnya 90. Maka nilai X sama dengan 90 dibagi 10. Maka nilai X-nya atau ST-nya ketemu sama dengan 9 cm. Oke, mudah-mudahan kalian paham ya. Nah, gimana penjelasan tentang materi kesebangunan segitiga barusan? Mudah-mudahan kalian paham ya. Nah, untuk materi matematika selanjutnya kita masih membahas tentang kesebangunan segitiga. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada hari ini bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih sudah semangat belajar hari ini. Jangan lupa untuk selalu bersyukur dan jaga kesehatan kalian. Oke, sekian dari saya hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.